Ya, ketemu lagi ini pada hari Minggu menjelang maghrib ya. Kebetulan eh, kameramen kita baru merapat ini di sini, jadi saya keinget hal-hal yang mungkin perlu atau pengen saya sharing ke teman-teman atau sahabat sekalian. Jadi beberapa waktu terakhir pikiran saya tertambat ataupun terpaku pada satu benda, satu barang gitu yang menurut saya setelah direnungkan barang ini sebenarnya barang sampah. Ayo, biar tidak penasaran kita langsung. Jadi ini adalah kayu-kayu lawas ya, kayu-kayu lawas yang sebenarnya sudah tidak terpakai. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya 2014, ya sekitar 2014-2015, saya kedatangan seorang kawan yang tiba-tiba menawarkan potongan-potongan atau bagian-bagian dari ukiran yang tidak terpakai, jadi dibuang gitu. Jumlahnya cukup banyak ketika itu. Saya tidak berpikir ini akan dijadikan apa, sebab ini sampah gitu kan. Ini sampah. Jadi sebenarnya waktu itu hanya karena kepedulian saya kepada teman pedagang barang antik itu aja, kemudian saya mau menerima tanpa banyak bertanya, dan kebetulan harganya juga tidak mahal, murah, karena dianggap kayu bakar. Satu pickup waktu itu kalau nggak salah ya sekitar 300-400 ribu gitu, harga kayu bakar. Padahal kualitas kayu, kemudian ada beberapa ornamen-ornamen yang sebenarnya kalau dilihat itu sangat artistik. Ini kayu-kayunya, jadi kalau dilihat sebenarnya kayunya terkesan, kalau kata orang Jakarta gitu, buluk, atau terkesan apa ya, terkesan orang Madura menyebutnya ambung, nggak keurus, dan kayaknya kalau orang melihat jangankan suruh beli, dikasih kayaknya jadi enggak gitu loh, enggak banget, dan sangat tidak tertarik. Satu, kedua, berpikir terus mau dijadikan apa. Lucunya saya kok malah menumpuk ini, kalau nggak salah ini 2 pickup ada beberapa tumpuk lagi. Ini yang saya kepikiran bahwa dulunya barang-barang seperti ini, contohnya seperti ini ya. Nah ini seperti ini kan salah satu bagian dari tiang rumah kalau nggak salah. Mungkin pada zamannya ini adalah simbol orang the have pada kala itu. Orang ketika masa-masa awal kemerdekaan Indonesia atau bahkan mungkin sebelumnya, ini adalah simbol bahwa orang itu kaya dengan memakai tiang rumah yang ada ornamen ukiran-ukiran seperti ini. Tapi sekarang kemudian seolah-olah menjadi barang yang tidak berharga dan buat apa gitu loh. Nah kayaknya sampah itu tidak hanya kayu ya. Pikiran-pikiran kita yang kita agungkan, yang kita banggakan pada zamannya, pemikiran-pemikiran, ide-ide, suatu saat akan menjadi sampah bagi generasi kita. Dianggap sesuatu yang kolot, sesuatu yang tidak penting, tidak berguna gitu kan. Jadi ini menjadi satu perenungan, penghayatan saya. Entah ada sih sudah ide untuk seperti apa, tetapi teman-teman biarkan untuk saya kasih tunjuk dulu lah bahwa ini barang-barang yang saya tumpuk, yang adalah limbah dari sebuah zaman, limbah sebuah kehidupan di mana orang sekarang tidak lagi memperdulikan apa yang pernah mereka banggakan dulu. Nah ini adalah tiang ya. Ini adalah tiang yang
Ketika itu si ibunya saya yakin berjuang sekuat tenaga untuk memperoleh atau mempergunakan tiang ini menjadi perlengkapan rumahnya. Ya, ironi memang, tetapi entahlah, kita lihat waktu biar berjalan. Oke, saya tunjukkan yang lebih eksotik lagi dari karya-karya lama yang sekarang sebenarnya sudah dianggap sampah. Nah, ini teman-teman, sahabat, ini beberapa ornamen sebuah rumah. Kalau kita amati mungkin bisa di zoom lebih dekat. Ini adalah bagian-bagian ukiran yang sudah dimakan lumut. Tapi anehnya, kayu-kayu lawas ini selama 9 tahun kehujanan, kepanasan, kayaknya sudah memfosil ya istilahnya kalau kata teman-teman. Jadi memfosil. Beda dengan kayu-kayu kualitas baru yang mungkin dalam beberapa bulan saja akan mudah dimakan rayap. Nah, ini patut menjadi renungan, minimal buat saya, mengenai kehadirannya dulu sebagai kebanggaan pada zamannya, sekarang menjadi sesuatu yang sedikit orang mungkin akan melihat ini sebagai sesuatu yang pernah punya sejarah ya, yang pernah mempunyai ceritanya sendiri. Saya kembalikan kepada bagaimana badan kita, raga kita yang mungkin ketika masih muda atau ketika masih sehat seperti sekarang kayak saya, sedikit ada rasa ya, merasa bersyukur satu tentunya, tapi bangga juga ya. Karena kalau kita lihat banyak orang lain yang mungkin kebetulan diuji, diberi cobaan oleh Allah, sakit misalnya, tapi kita masih sehat, masih bisa makan, masih bisa kumpul. Tapi ketika waktu menghendaki, sama dengan kayu ini kayaknya, badan ini pun akan menjadi fosil, menjadi lapuk. Apa yang kita banggakan tiba-tiba musnah begitu saja, dilupakan. Saya pikir anak-anak atau generasi dari si pemilik rumah ini pun kayaknya sudah nggak kenal dengan ini. Tuh, saya pun juga begitu kayaknya, dengan kalau ditanya nama kakeknya kakek, udah lupa saya. Bukan lupa, kalau lupa mungkin tahu, tetapi lupa ini udah nggak tahu, udah keputus. Nah, kok malah saya ditakdirkan ketemu barang-barang. Nah, ini kalau diamati ini ya, diamati coba. Nah, ini kalau diamati kan ornamen ukiran yang pernah dipahat oleh tangan-tangan terampil ketika itu, dengan tetesan keringat, dengan perjuangan, dengan pikiran-pikiran yang kalau malam mungkin tidak segera nyenyak tidurnya, hanya memikirkan supaya ukiran ini rampung. Oke, ada lagi yang lebih lagi. Oke, kita ke sana. Nah, ini deposit ataupun persediaan bagian dari barang yang pernah saya beli beberapa tahun yang lalu ya. Kalau 2014 berarti 2023 sekitar 9 tahun. Bayangkan 9 tahun, dan ini menjadi satu karya yang sebenarnya kalau kita amati spektakuler pada zamannya. Ini tempat kaca ya, kalau orang Madura bilang kastup, bingkai. Ini tempat kaca, ada bagian-bagian yang sudah longgar. Tugas saya kayaknya ini, tugas orang yang peduli, orang yang masih bisa melihat bahwa ini adalah kekayaan budaya, kekayaan peradaban ya pada zamannya. Tugas saya untuk memikirkan bagaimana ini entah dimodifikasi atau difungsikan ulang, walaupun tidak sebagai tempat kaca, mungkin bisa jadi tempat lukisan. Nah, pikiran-pikiran seperti ini kan sebenarnya
yang kemudian membuat saya semakin tertantang dan saya suka dengan yang begini. Ini tempat kaca. Kemudian ini bekas jendela ya. Bekas jendela yang dulu pernah melindungi si punya dari terpaan hujan, dari terpaan angin kencang. Jendela inilah. Saya yakin di balik jendela ini, di kamar itu banyak menyimpan cerita-cerita tentang kelahiran, tentang bagaimana anak-anak mereka tumbuh besar dengan jendela ini. Dan kini jendela ini tergeletak begitu saja, kemudian ditumpuk oleh para pengepul dagangan antik ya. Jadi saya sempat tanya ini orang yang mengumpulkan barang ini, saya tanya, kenapa sih ini dijual murah dan ada dalam jumlah yang banyak? Jadi pedagang antik itu menjual barang-barang antik ke Bali, ke Jogja, ataupun ekspor kemana, ke negara-negara peminat barang-barang antik itu dalam posisi barang yang utuh. Misalnya tempat tidur, itu mereka membeli yang utuh, yang ori, mereka punya datanya, gambar-gambarnya. Sedangkan yang kurang, misalnya ada kurang siku atau kurang kakinya, ada yang kurang, itu dikanibal. Jadi di desa, di penduduk-penduduk asli Madura, itu jarang yang menyimpan barang antik utuh. Makanya pedagang tidak mau kalah, dia beli semuanya dengan harga murah, kemudian dikanibal. Misalnya dapat 4 tempat tidur, dia mengejar 1 tempat tidur utuh, ori, benar, sesuai orisinil, sesuai data sejarah. Yang 3 itu kemudian dibuang karena harganya sudah nyatu ataupun dikalkulasikan dengan barang yang utuh tadi. Dan itu bisa fantastis karena dia mempunyai argumentasi untuk memahalkan barangnya, bahwa ini barang utuh satu-satunya. Nah, inilah rontokan-rontokan yang terbuang, sampah-sampah yang tidak dikehendaki, ataupun limbah-limbah yang kemudian manusia menjadi tidak tahu untuk berpikir akan dimanfaatkan seperti apa. Ataukah saya akan menjadi orang-orang yang mudah menyerah kemudian menghanyutkan ini di sungai, atau saya buang ke laut, atau saya ikutkan kepada kayu bakar di tungku dapur? Bukankah sebenarnya Tuhan memberikan pikiran untuk kita memikirkan untuk meminimalisir kerusakan atau limbah, sementara banyak pepohonan di luar sana, di pulau-pulau sana ditebang tiap hari tanpa ada rasa untuk bagaimana memelihara, merawat alam yang sudah asri, yang sudah diberikan oleh Tuhan sebagai sumber penghidupan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan, dan entah besok kayaknya akan ada satu usaha atau ikhtiar saya untuk kembali merevitalisasi sampah-sampah ini. Dan saya bangga ada di tengah sampah ini, karena saya menemukan kehidupan baru dan bisa menemukan satu nilai di antara tumpukan yang tidak berharga ini. Oke, kawan-kawan, mudah-mudahan jadi inspirasi bagi sahabat yang lain. Terima kasih.